perkenalan paling perkenalan aja. ya udah pakai nasak kan dari Nggak apa-apa, sok, dari sok, itu mulai buka, aja. buka dulu deh Pak. Topik apa sih kemiskinan ya? Iya, kemiskinan. Karena yang Nah, sih yang ini ya. Imron perkenalan. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron dari 11 IPS 2. Nama saya juga Iqbal Aditya dari IPS 2. Nama saya Aisyah Amini Husin dari kelas 11 IPS 2. Nama saya Argina dari kelas 11 IPS 2. Nama saya Naila Anggiraksa dari kelas 11 IPS 2. Ya, iya harus kan aku tuh kan itu ya apa? Di kelas ini tuh absennya tuh kayak Aditya gitu anjir apaan sih? Ya apalagi tadi yang Dek. sejarah ih. Teh. Kan lagi kaget ya aku tuh belum nyari materi yang Amerika. Jauh dipanggil nomor 1. Itu mah ketar-ketir ih. Oh Teh. Mau diperbaiki nama juga harusnya kan Aditya. Nah, ini malah jadi Adia. Aneh, T-nya enggak ada. Aku mau ganti nama biar gak absen 2 deh. Soalnya si Adrian terus sekolah. Si Adian ini kenapa sih? Gak tahu, ih katanya mah matanya gak sih? Makanya apa nih? Kelompok siapa sih dia? Gak tahu, ih kasihan ya sekelompoknya ih. Susah. Kayak kurang gitu. Udah dapat? banyak udah. Langsung itulah apa? Mulai aja. Mulai aja. Tahu kan Ron, waktu dulu tuh di Covid tuh banyak yang miskin gitu loh. Waktu Covid. Tahu. Oh itu teh ada di Buleleng. Jadi masalahnya teh ditandai dengan rendahnya hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Jadi apa sih layanan kesehatan, terus apa sih masyarakatnya tuh kekurangan gizi gitu. Jadi kurang gizi gitu ya. Jadi dari pendidikan, kesehatan sampai kebutuhan pangan itu semuanya terbatas waktu Covid. Ya gimana gue mau gitu anjir, Covid gak bisa kemana-mana ya. Covid kan ekonomi turun. Online terus. Online terus bosan ya udah sekolah, malas sekolah. Udah. Kata aku juga ya, selain dari COVID juga, pada tahun 1976 atau pada tahun 1996 juga terjadi krisis ekonomi loh dari itu di daerah Buleleng. Baru tahu. Gimana gak kebayang terus sengsara yang kayak gitu ya. Iya. Kebayang banget ya, untuk sekarang udah gak ada. Susah apa proteinnya juga nggak ada. Kayak apa ya? Dari kemana-mana keluar gak boleh. Apalagi pendidikan susah banget buat anak-anak. Apalagi kita kalau online materi itu kayak gak masuk kalau Sekarang kan kasihan yang nggak biasa sama pelajaran online gitu. Tiba-tiba harus online. Kan di sini juga ada yang kena Covid lagi kan, kelas 12. Untungnya nggak di online lagi ya. Iya betul. Kalau di online lagi wah udah kacau Parah, sih. kacau. Ya gitu sih, Buleleng tuh emang kota-kota mungkin mereka tuh kayak nyepelein gitu. Emang awalnya tuh dari kota apa sih? Wuhan bukan sih Wuhan. Ya kita Dari awal. Dari mana ya? dari mana ya? Jakarta gitu. Pokoknya mah pusatnya tuh di Cina. Iya. Udah setelah Tapi Cina. Cina juga yang memproduksi vaksinnya. Biasa politik. Nggak tahu strategi untuk maju ekonominya gitu ya. Bisa jadi. Buat corona nyusahin banget. Ya harusnya kan kalau diliburin lagi sekolah, aduh. Bosan Apalagi ya lagi. waktu pertama COVID, kalian tau gak sih masker scuba? Tahu. Iya. Viral banget. Ya Allah, itu dulu Sampai pertama harganya pakai mahal itu. banget. Iya. Sekarang udah gak ada ya masker scuba itu ih. Dulu mah suka Alhamdulillah dipakai. juga sekarang kayak COVID tuh kayak kurang gitu lah. Udah ngurangin gitu. Jadi aman lah gitu lah. Terus waktu zaman naiknya harga jahe, tahu nggak? Oh iya. Apa ya? Keren. Aduh, ada juga. Kamu kemiskinan apa kan? Kelompok saya mah kemiskinan di COVID-19. Dari COVID-19 itu tuh merembet lah sampai ke kota-kota terutama Buleleng ini kemiskinannya tuh aduh sangat turun banget, kasihan ekonominya juga turun. Terus banyak pengangguran.
Ah, Ya, itu Wah, bener, ini Mbak. nih pengangguran banyak banget. Terus tempat wisata pada tutup-tutup. Bener. Sok bahasa. Dampaknya juga banyak loh pas di bulan itu. Oh ya, apa aja itu? Kalau di dampak yang setahu di kotanya ya itu dampak di bulan itu kayak beban utang yang meningkat. Tahu kan jadi tuh kalau mau kemana-mana teh susah Iya, jadi teh. kan emang Gak ada ini ya. duit teh ngutang dulu ngapain dulu. Kayak usaha jadi kurang kan, jadi makanya kurang uang. Mau jadi nggak mau kan kekurangannya ekonomi gimana lagi? Kan nggak satu negara yang satu dunia ini. Iya. Iya sih. Terusnya juga tenaga kerja ahli juga kurang kan, jadi kurang. Iya. Jadi nggak stabil kan, biasanya tuh stabil gitu kan. Jadi enggak, jadi biasa aja. Kalau menurut kamu kalau solusi gitu teh gimana sih? Jadi solusinya Solusi dulu nggak sih? boleh. Atau ke faktor nih? Faktor Nah, dulu. faktor dulu. Solusi mah Berarti nanti faktor aja. dulu nih. Nah, Nggak bisa pasti. jadi dari akibat yang tadi kita sebutin, ada faktornya nih. Yang pertama, merosotnya standar perkembangan pendapatan per kapita secara global. Nah, pendapatan per kapita ini bergeraknya kan seimbang. Nah, kalau produktivitasnya tuh ada dalam suatu sistem. Kalau produktivitas berangsur meningkat, maka pendapatan per kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya. Seandainya kalau produktivitasnya menyusut, maka pendapatan per kapita bakalan menurun beriringan. Nah, dari yang tadi aku sebutin, ada lagi nih faktornya. Yang pertama, naiknya standar perkembangan suatu daerah. Yang kedua, politik ekonomi yang tidak sehat. Yang ketiga, faktor-faktor luar negeri. Yang keempat, ada rusaknya syarat-syarat perdagangan yang kayak tadi perdagangan jadi kurang laku kan. Iya, siap banget. Iya, jadi kan mereka tuh berusaha kerja keras untuk demi dapat uang. apalagi kan jadi minjem. Nah, beban hutang nih kayak yang tadi, jadinya minjem-minjem ke orang dan gak bisa ngelunasin hutangnya. Terus ada kurangnya bantuan dari luar negeri dan perang. Nah, yang kedua ada menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Nah, faktor ini tuh kayak paling utama nih dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Makanya oleh karena itu untuk menaikkan etos kerjanya harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal. Nah, yang ketiga ada biaya kehidupan yang tinggi. Nah, kayak misalnya gaji kita misalnya 1 juta nih, tapi biaya kehidupan kita tuh lebih dari 1 juta. Nah, jadi kan melonjak tingginya biaya kehidupan itu jadi akibat dari tidak ada keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan jadi konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja ahli dan banyaknya pengangguran yang tadi kita sebutkan. Ya terus juga kan gaji MMR di Indonesia tuh kan kecil gitu, nggak mencukupi kehidupan gitu. Apalagi gaji guru-guru gitu kan kecil ya. Jadi nggak, jadi teh sekali gajian teh banyak keperluan lagi dan kesananya udah nggak ada lagi kan. Walaupun tabungan juga harus diambil terus. Kalau kebutuhannya kurang kan pasti tabungan dia bakal diambil. Nah, terus juga kan dari perdagangan itu juga kan perdagangan COVID ya modalnya. Dari perdagangan COVID itu kalau ya COVID karena nggak ada yang beli ya jadi bangkrut lah, jadi pengangguran aja. Banyak yang Bingung. susah, terus jatuh miskin juga kan. Terus itu yang waktu apa? Tahu nggak yang korban yang kena COVID itu kan sampai jutaan. Iya. Oh iya, Yang setiap meninggal, harinya ya. terus yang sembuh. Terus sampai ada yang banyak meninggal. Gue inget tuh di rumah aku tuh, Ya. tiap rumah tuh pasti ada ambulan Iya. atau ada pemberitahuan di terpapar. masjid gitu yang kena COVID. Kalau pas ditanya tuh itu kenapa, pasti jawabannya pasti COVID Pokoknya lah. bakal jadi Bosen sejarah lah. dunia lah COVID. Nah, banyak teh gini yang Bakal susah diuk. meninggal karena COVID ya kan, tapi keluarganya itu nggak mau dikuburin sama yang pihak rumah sakitnya, jadi kan kayak ada sebuah konflik kan sama antara rumah sakit sama keluarga kok. Ya keluarganya. betul. Di situ tuh rendahnya mutu layanan kesehatan gizi anak tuh dan pendidikan tuh kurang jadinya. Ya, apalagi ke anak gitu. Jadi anak juga mau kemana-kemana gampang kena. Kalau orang tua mah kan udah kayak dewasa mah kan udah. Iya, even anak kecil kan masih lemah gitu ya. Pagi kalau ngelihat ambulans langsung aduh COVID langsung Iya, tutup masker. Udah berapa menit juga? 9 menit. Oke. Yaudah gimana nih menurut kamu solusinya? Kan pasti juga banyak solusinya dong. Iya. Gak mungkin sedikit Pendapat lah pendapatnya gimana? Iya, Jadi pendapat solusi
Kementerian Ketenagakerjaan merancang strategi, salah satunya melalui program tenaga kerja mandiri atau bisa disebut juga TKM pemula. TKM pemula ditargetkan bisa mencapai 100.000 orang dan TKM lanjutan mencapai 1.800 orang. Banyak banget. Selain itu juga Kementerian Ketenagakerjaan mau membuat program demigratif atau bisa disebut juga desa migran produktif. Tujuannya untuk membangun usaha mandiri produktif. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebut program demigratif peran aktif pemerintah desa. Targetnya bisa 150 desa. Langkahnya itu ditempuh dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan mendorong peningkatan pendapatan. Demigratif gak cuma bantu masyarakat desa yang pingin kerja di luar negeri. Demokrasi juga dapat memperoleh pelayanan informasi usaha produktif melalui peran pemerintah desa. Nah, kayaknya lebih dari 10 menit gak apa-apa kali ya, kan minimal gitu ya. Udah 11, udah kerasa ya. Susah Susah banget. Ya udah ini mau juga. ditutup aja atau gimana nih? Mau diterusin? Iya sih udah segitu aja kasih intinya mah gak tahu ya kalau sekarang tuh gimana Buleleng teh, semoga aja makin maju gitu ya. Dari sih tapi info-infonya tuh ya bener kan kalau dari sampai sekarang tuh kalau dari sampai sekarang tuh itu kan apa Buleleng tuh udah maju kayak gitulah. Udah amin lah semoga keterusan. Ya begitulah. Ya udah ini dari kelompok kita. Ya maaf ya kalau ada kata-kata yang salah dan kurang Salah dan berkenan. kurang berkenan. iya soalnya kita apa adanya Oh, ini. dimaklum, dadakan. Iya, dadakan banget sekali jadi. Dadakan banget sekali jadi. Iya. Udah gak apa-apa ya. Sambil main gitar sambil apa asik lah pokoknya mah. Iya. Pokoknya ambil sisi baiknya dari semua ini. Betul. Udah ya, Nah, gimana assalamualaikum. penutupannya nih? Gimana tuh? Mau apa? Ini wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the door. Aja.